Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar podcast setia STIA AAN Yogyakarta. Hari ini saya Karisma Putri dari staf STIA AAN Divisi Publikasi Penerimaan Mahasiswa Baru. Saat ini saya bersama dengan salah satu mahasiswa STIA AAN Yogyakarta semester 8. Mungkin bisa perkenalan dulu. Oke. Siapa? Oke, halo teman-teman SCAN, nama saya Vista Aulia Rahmadanti, biasa dipanggil Vista, semester 8 saat ini, dan ya seru-seruan aja sih di semester 8 ini. Oke, aku manggilnya apa nih? Adik atau Mbak atau siapa nih? Gimana Oh, ya? Vista aja Ya, kali ya, Vista biar aja kan, akrab. ya kan kayak kita teman ya, Mbak, ya. seumuran ya Waduh. kita ya. Oke. Oke, jadi kebetulan Vista ini kemarin menang di kompetisi Duta Genre DIY ya, 2023 ya. Berarti sekarang udah mau lengser dong ya? Ya, udah mau lengser karena saat ini udah mulai tahap wawancara dan lain sebagainya sih. Oke, gitu. Kalau boleh tahu cerita dikit nih tentang Duta Genre itu apa, ngapain sih dia, mereka ngapain gitu? Dikit ajang promosi ya di sini. Oh, Nggak nggak apa-apa. Oke, sebenarnya tuh kalau di Duta Genre atau Duta Generasi Berencana yang kita itu dinaungi di bawah BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di situ kita sebagai Duta Genre ya layaknya duta-duta kayak yang lainnya sih Mbak, kayak karena duta kan berarti kita jadi kayak pigeon, kayak jadi pionir ataupun pandangan dari teman-teman remaja terutama, karena kan kita generasi berencana. Jadi kayak remaja, mungkin kalau di Jogja kan banyak teman-teman remaja yang memang nakal nih, kayak mabuk atau ngerokok, bahkan sampai ada yang narkotika, mengonsumsi narkotika kayak gitu. Jadi tugas kita sebagai duta generasi berencana ya mensosialisasikan, terus kayak jadi teman curhat nih, apalagi kan kita pendekatan di remaja yang memang membutuhkan teman-teman sebayanya untuk merangkul mereka biar ke arah yang lebih positif kayak gitu. Oke, jadi kayaknya agak berat ya ini beban Duta Genre ini tentang apa namanya membasmi kenakalan-kenakalan remaja gitu ya berarti berat ya. sih kalau cuma sendiri, tapi untungnya sih banyak temennya. Oh iya, oke. Oke, jadi sekarang di STIA ini semester 8 ya, semester 8. Berarti lagi skripsi dong? Iya, mahasiswa akhir banget Mbak. Oke. Dulunya masuk di STIA ini, kamu alumni SMA mana dulu? Dulu aku dari SMA Negeri 1 Godean. Oh, SMA Negeri 1 Godean. Deket rumahku dong berarti. Iya. Wah, tetanggaan nggak sih Mbak? Iya, kamu dari SMA N1 Godean. Terus kamu awal mula bisa tahu STIA ini gimana ceritanya? Oke, ceritanya sih random sih Mbak sebenarnya. Kan kalau dulu kan udah ada WhatsApp ya. Jadi kemarin sempat kayak dihubungi dari tim PMB ya. Yang Betul. untuk itu tuh kayak ada suatu broadcastan buat kita. Mungkin juga kayak mereka dapat nomornya juga random kan. Jadi kayak oh ada penawaran beasiswa KIPK, dan itu kebetulan kan waktu ada pandemi. Jadi kayak masih bingung nih mau di mana sekolahnya, lanjutin kuliahnya tuh di mana. Terus kok ada penawaran KIPK. At least kan kayak dulu kan masih ada ujian dan lain sebagainya. Kayak ya udahlah dicoba aja gitu kan. Kita kan nggak tahu peluangnya kita masuk di mana gitu. Terus kebetulan juga ada STIA yang dia itu menawarin KIPK. Ya udah daftar, terus akhirnya keterima sampai sekarang. Oh gitu. Berarti kamu penerima beasiswa KIP kuliah ya berarti ya? Iya. Oh oke. Boleh nggak sih cerita dikit tentang keuntungan ya? Keuntungan kamu mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu apa aja? Banyak sih, terutama buat aku yang emang latar belakang keluarganya ya emang agak kesulitan untuk ngelanjutin kuliah. Apalagi kan kalau pendidikan kan, apalagi kemarin sempat jadi alumni SMA Negeri 1 Godean yang notabene juga lumayan favorit gitu di Yogyakarta. Jadi kayak udah terdistract ataupun kayak jadi kita mau nggak mau mau ngelanjutin kuliah, apalagi kan kayak eman gitu bahasa Jawanya kalau nggak ngelanjutin kuliah. Terus
administrasi itu kayaknya peluangnya tuh tinggi gitu Luas untuk ya. buat di bekerja besok. Jadi kayak kenapa nggak ambil, apalagi KIPK yang sekolah gratis, terus apalagi kita tiap bulannya dapat cost living gitu, anggap aja kayak uang jajan gitu. Jadi kayak terbantu banget dong untuk aku lanjut kuliah kayak gitu. Living cost-nya berapa satu bulannya? Aku angkatan 20 kemarin dapat di setiap bulan tuh sekitar 700.000 ya Kak. Jadi yang satu semester itu 4,2. Jadi Oh, itu dikasihnya per semester ya? dikasihnya itu ya per Per semester. semester. Oh, Langsung. jadi living cost-nya itu turunnya itu setiap satu semester sekali gitu. Iya. Oh, lumayan banget ya berarti Iya, ya. lumayan banget Apalagi dong. kalau ini kamu asli Jogja ya. Mm-mm. Apalagi untuk yang asli Jogja ya. Yang luar Jogja kalau satu semester turun segitu kan ya lumayan bisa untuk bantu-bantu kos ya. Iya. Oke, lumayan banget ya berarti ya Kak IPK ya. Iya, bener banget sih. Berarti kamu masuknya ini benar-benar 0 rupiah ya dulu ya? 0 rupiah banget. Apalagi kan kalau KIPK dapat cost living itu ya. Dan aku kebetulan rumahnya nih agak jauh dari kampus. Jadi kayak bener-bener bisa bantu dari orang tua ngasih jajan ataupun ngasih uang buat bensin. Apalagi itu kayak sangat-sangat terbantu gitu. Oh, oke. Jadi apa namanya buat teman-teman yang mungkin saat ini masih bingung kali ya, bingung untuk mau kuliah di mana, terus mau apa namanya mengajukan beasiswa apa, itu nanti mungkin bisa apa namanya cari-cari info di STIA gitu ya. Dan ini sih Kak, kan kemarin dari STIA juga selain ada KIPK, kemarin aku juga sempat lihat kan ada beberapa beasiswa lain kayak dari yayasan ataupun dari prestasi. Iya, betul. Terus oke, kita beralih untuk ini kan tadi kamu awal mula bisa tahu STIA, terus apa namanya gimana ceritanya bisa dapat beasiswa KIP kuliah. Nah, aku pengen tahu kesannya nih, kesan setelah kamu kuliah di sini itu apa gitu. Setelah menjadi mahasiswa STIA AAN gitu. Setelah jadi mahasiswa STIAN kayaknya lebih santai ya. Santai? Kenapa santai? Apa ya, mungkin karena waktu aku SMA itu di ini ya prodinya IPA, yang notabene bener-bener se-strict gitu. Ketika masuk di, jadi kayak linjur kan, otomatis kalau di STIAN kayak belajar administrasi, terus dia memang ada kayak akuntansi dan juga statistika, tapi ya nggak seberat itu. Jadi ya santai, terus tapi juga kita ada didampingin dari dosen-dosen dan juga staff yang memang friendly itu. Jadi ya udah seru-seru aja selama kuliah di sini dan nggak berat sih. Berasa temen ya sama dosen-dosennya. Iya, betul. Oh, berarti meskipun kita kan prodinya administrasi publik nih, itu kan prodi kalau di fakultas kan fakultas ilmu sosial ya. Tapi kalau dari misalkan SMA-nya dari jurusan lain itu berarti tetap bisa mengikuti dong? Iya, bisa-bisa aja dong. Apalagi kan kalau di STIA belajarnya kan memang luas. Jadi ya siapapun bisa masuk kan kalau di administrasi publik. Kayak gitu kalau di STIA. Jadi apalagi dosen-dosennya kan juga friendly tadi ya, jadi lebih cepat nangkep gitu ya. Oke. Terus katanya ini menurut kabar nih. kabar. Selama menjadi mahasiswa ini ternyata Vista juga ini ya apa namanya menjadi presma ya, presma apa BEM ya? Iya, presma BEM. Itu gimana ceritanya? Kamu suka banget berorganisasi ya sepertinya ya? Anak gabut yang ini ya sih kebanyakan acara. Gimana ceritanya itu? Gimana ya Mbak ya, itu sebenarnya ya random juga, nggak tahu tiba-tiba aja teman-teman kayak milih aku diamanati jadi presma di sini. Terus kalau kemarin tuh pertamanya, jadi kayak gimana ya? Aku suka organisasi kan, jadi kayak mau memanfaatkan waktu aku kan di kegiatan yang positif. Gak mau dong. Ya memang kita kuliah yang emang agak padat, tapi ya nggak padat-padat juga. Tapi kan tetap ada space di mana kita harus nggak cuman meluangkan waktu buat intelektual kita, tapi ada space untuk di sosial. Soft skill-nya ya. Soft skill-nya. Nah, di BEM itu kan pertama nih ya ada oprek kan.
Oke, aku ikut aja nih di Oprek BEM, tapi setelah tahun kedua, jadi udah ada periode selanjutnya, ada pembukaan untuk Prisma. Nah itu tuh sebenarnya kayak dari senior BEM yang dulu itu bilang, udahlah kamu aja maju, karena kan memang untuk jadi pemimpin leadership tuh emang agak susah-susah kan, tricky ya, iya, apalagi tricky. Cewek ya. Ya sih benar gitu, kayak ya udahlah kamu aja Fis gitu. Tapi ya emang ada saingan berat sih yang juga ikut saat itu, saat pemilihan. Terus ya udahlah aku coba ikut, kan kayak challenging juga sih buat aku sendiri. Ketika cuman jadi staff, kenapa untuk tahun selanjutnya nggak coba yang lebih menantang gitu ya, explore diri lah gitu. Terus endingnya setelah beberapa seleksi dan juga pemilihan dari teman-teman KPU BEM, nah itulah ternyata ada pengumuman di mana memang nilaiku itu banyak yang memilih mengamanahi aku sebagai Prisma BEM. Gitu. Berarti Vista ini bisa disimpulkan kalau orangnya suka dengan tantangan gitu ya, suka dengan yang challenge gitu ya. Oke. Susah nggak sih jadi Prisma BEM itu? Berapa tahun masa jabatannya? Kemarin cuma 1 tahun sih. 1 tahun. Tapi ya juga itu bener-bener cukup untuk ini ya, bener-bener challenging tadi loh. Menguras emosi, tenaga, pikiran, dan perasaan. Iya, bener banget. Apalagi kan kita menghadapi manusia-manusia yang memang punya karakter yang beda-beda. Betul. Jadi kayak selain di mata kuliah yang memang agak challenging juga sama teman-teman dosen ataupun dari teman-teman satu kelas, tapi kan di luar situ juga ada untuk kita lebih tahu gimana dunia luar menghadapi teman-teman ataupun di dunia kerja besok kan. Jadi kayak ya udah, karakter orang beda-beda, jadi ya dihadapin aja, tapi tenang aja Kak, soalnya kan ada staff yang bisa bantu. Apalagi kemarin aku punya wakil Mbak Tania, itu bener-bener sangat membantu aku gitu. Oke, berarti kerjasama itu penting ya, itu ya intinya gitu ya berarti. Oke, terus selain jadi Prisma BEM itu dan jadi duta genre ya, tentunya itu pengalaman menarik apa lagi yang kamu alami nih selama menjadi mahasiswa di STIA ini? Mungkin lebih ke mata kuliahnya ya. Karena mungkin aku juga punya teman-teman yang notabene ada beberapa yang dari administrasi publik atau di Visipol. Dan mereka juga belajar pemerintahan, tapi kalau di STIA ini dari mata kuliahnya Pak Daris tuh ada yang kayak biasanya kan belajar Excel, Microsoft Word, tapi ini tuh belajar kayak kemarin tuh kayak aplikasi-aplikasi Microsoft Access ya, itu ya, database ya. Nah, database. Nah, itu kan kayak yang lainnya tuh nggak pada tahu gitu. Kan. Iya, makanya kayak loh, kok ada kayak gini, dan itu juga kayak kan kita harus mengikuti dari awal. Terus itu juga lumayan challenging juga kalau kita itu juga harus benar-benar mengikuti gitu loh. Jangan sampai kita cuman datang kuliah doang terus pulang, tapi kalau di sini tuh kayak bener-bener seru gitu loh. Ada satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah tuh yang memang bikin kita tuh excited. Oh, ternyata tuh ada loh kayak gini, ternyata ada loh mata kuliah ini, dan kita tuh bisa belajar kayak gitu. Database itu berarti kalau kedip dikit beda topik ya, harus ngikutin dari awal banget ya. Hilang Mbak, ya Allah, kayak teman-teman yang lainnya kayak ini gimana gitu. Tapi kalau untungnya Bapak Daris kan juga orangnya juga yang sabar sama mahasiswanya, jadi kayak ini loh, kayak gini loh, kayak gitu. Jadi ya seru-seru. Kamu favorit kamu mata kuliah apa tuh? Sebenarnya kalau waktu awal-awal tuh karena ada hukum ya, sama Bapak Budi itu juga lumayan seru. Jadi kayak favorit. Terus yang kedua, tiga tiga teratas nih, top 3 mata kuliah di STIA AAN nih. Hukum, yang kedua itu ada statistika. Wah, keren kamu suka statistik. Beneran? Iya, soalnya kayak gila. Terus ya itu kan. Terus yang ketiga ya dari Pak Daris itu sih, karena bikin PPT yang baik tuh kayak gimana. Terus
cara ngetik cepet itu kayak gimana kan, Iya, kayak mengetik anak 10 ada jari ya? yang ngetik 10 jari kayak Oke. rasanya tuh kayak apa ya, bersaing sama teman-teman lainnya tuh, kamu dapat berapa sih, berapa BBM, terus itu tadi kayak Microsoft Access-nya kayak gimana. Gimana ceritanya bisa suka statistik? Itu momok loh untuk beberapa kali nggak beberapa kali ya, banyak ya yang aku temuin mahasiswa-mahasiswa STIA AAN itu tuh statistik itu momok loh buat mereka ya. Kayak misal kayak dia mau ujian gitu, ngambil soal udah langsung tanya, Mbak, kalau remedi ini berapa ya, Mbak? Langsung kayak gitu. Kayak, kamu kenapa bisa suka? Ceritanya gimana? Ya, mungkin kamu agak lain ini. Aduh, agak lain. Apa ya? Mungkin ada 2 faktor sih ya, Mbak. Yang pertama, mungkin karena latar belakangku tadi iya, dari betul. SMA, IPA ya tadi IPA, ya. terus kayak udah keseharian gitu lihat angka, apalagi statistik kayak gitu. Terus yang kedua itu dari kayak teman belajar, circle belajar. Jadi kayak ya biasalah kalau di kampus, di teman-teman sekolah. kamu ambis ya ternyata ya. Apa ya, sebenarnya mereka tuh nggak ambis, tapi mungkin kayak akunya aja kayak jadi mereka ngikut, yaudahlah kita kerjain bareng gitu kan. Ternyata kan seru kan. Punyamu berapa, jawabannya ini nggak sih? Iya. Gitu. Jadi kan paham. seru kan. Terus kayak kita tuh kumpul ataupun bahkan sering teleponan grup di WA kayak gitu kan, ngerjain bareng. Kamu dapat berapa? Terus kayak ternyata jawabannya tuh ini, bukan ini loh. Terus kayak itu yang bikin kayak seru, terus bikin ternyata caranya yang betul tuh kayak gini, ternyata tuh yang bener tuh ini loh. Terus endingnya ya tuh kayak bikin nilai kita juga lumayan baik, jadi keangkat gitu ya. Iya. Karena memang pada dasarnya kalau hitung-hitungan itu emang sebenarnya candu ya, apalagi kalau kita tahu caranya terus hasilnya bener tuh kayak kepuasan tersendiri ya, gitu betul, ya. Betul sekali. Makanya tuh kayak statistik itu seseru itu. Oke. Karena ya ini kamu kan udah semester 8 ya. Dulu kamu punya ekspektasi kuliah di sini nggak sih sebenarnya itu? Sebenarnya sama sekali tidak. Mungkin kayak teman-teman pada umumnya, apalagi kita di Jogja dan notabene siapa sih yang nggak mau di UGM, siapa sih yang nggak mau di UNY gitu, yang notabene itu juga 2 kampus terbesar juga di Jogja. Jadi tapi ada suatu hal yang mungkin aku juga freelance jadi tuh kemarin ketika lulus aku ditawarin freelance di Dinas Pendidikan. Jadi di situ kan memang ngurusin data-data yang ya hampir sama kayak database dan lain sebagainya itu jalan di situ. Dan juga ketika kuliah di STIAN ini kan kayak ternyata di sini bisa santai, terus bisa juga explore diri maupun kerja maupun kayak organisasi. Jadi walaupun kayak gitu kan ada bisa jalan barengan dua-duanya gitu ya. Kan terus kayak ya udahlah di STIA, toh juga memang kayaknya passionku ini memang di pemerintahan ngolah-ngolah data. Jadi ya udahlah aku jalanin di sini. Toh sekarang kalau semisalnya kita lihat di sosial media atau sekarang kan baru ngetren LinkedIn ya. Nah, kita bisa buka di situ sebenarnya pun yang jadi kita maju itu bukan dari titel kampusnya, tapi dari kita diri itu sendiri, betul. Ya, jadi makanya kayak ya udah gitu. Oke, jadi dimanapun kamu kuliah itu yang penting kamu bisa mengeksplor diri kamu biar lebih maju lagi gitu ya. Enjoy kan di sini? Ya, sangat enjoy. Oke, enjoy dong. Terus tadi relevansi dengan minat dan bakat pribadi kamu apa sih kuliah di sini di jurusan administrasi publik, apalagi background pendidikan kamu sebelumnya di SMA itu kan IPA, terus tiba-tiba masuk linjur ya ke IPS ya, ini kan IPS ya. Terus relevansi dengan minat dan bakat kamu apa gitu jurusan kita ini di STIA ini? Oke, jadi mungkin yang pertama itu dari aku kan juga belajar akuntansi. Di minatnya kan kalau IPA kan kita juga ada peminatan. Aku itu waktu SMA ambilnya akuntansi untuk peminatan. Jadi
masih ada nih jalan untuk aku itu belajar di administrasi publik. Kemudian yang kedua mungkin dari background aku selama organisasi itu kan jadi sekret terus gitu kan. Nah maka dari itu kayak aku belajar di organisasi bisa aku terapkan di kuliah dan ternyata itu juga masih bener-bener relevan untuk dibelajar di STIAN ini. Jadi ya flow aja gitu sampai sekarang. Tetap bisa mengikuti dan let it flow gitu tadi ya. Oke. Ini kan kamu kan berarti semester 8 itu udah nggak ada teori ya? Skripsi dong? Iya. Gimana tuh ceritanya tuh skripsinya? Skripsinya kalau dibilang kesan dan pesan gimana? Kesan dan pesan sebenarnya kayak jangan malas sih sebenarnya. Sebetulnya tuh yang pertama mungkin kayak dari kalau ditanya sulit apa enggaknya, selama ini sih sebenarnya nggak sulit. Cuman gimana kita itu mau manage waktu sama mengumpulkan niatnya itu tadi. Kalau semisalnya kita kadang kan namanya juga mahasiswa semester akhir udah nggak ada mata kuliah, jadi kan kayak ada waktu luang kan, space luang di mana kita tuh kayak udahlah besok aja, aku sekarang mau drakoran dulu, aku sekarang mau main dulu sama teman-teman. Bahaya ini, drakor ini bahaya ini. Nah itu terus kayak ketika mau ngerjain kan kayak niatnya tuh harus bener-bener dibangun dulu sebelum kita bener-bener yang mau ambis ngerjain gitu kan. Padahal ketika kita udah punya niat dan udah buka laptop, jarinya udah mulai ngetik, itu sebenarnya tuh nggak sesulit itu gitu kan. Apalagi kan yang bikin sulit apa enggaknya kan ya tadi itu kayak dari kita pengambilan judul, terus kita bisa enggak caranya ketika penelitian terjun itu ngobrolnya sama instansi yang memang kita mau dimintain datanya kan tergantung dari kita juga pendekatannya kayak gimana. Terus yang kedua komunikasi juga kita dengan dosen pembimbing itu penting banget sih. Dan makanya itu sebenarnya tuh nggak sulit gitu loh. Cuman niatnya itu tadi untuk mau buka laptop dan sekedar mau natap kayak gitu tuh yang bikin sulit tuh itu. Beratnya di situ ya. Iya. Berarti intinya skripsi itu nggak sulit, yang sulit itu malesnya itu yang bikin sulit ya. Magernya untuk menghadapi malas gitu. Tapi juga mungkin juga ini sih buat teman-teman semuanya mungkin yang baru mengerjakan skripsi, carilah teman yang memang mau bisa di support yang bisa saling support ya. Bener sih, emang lingkungan pertemanan itu penting banget sih. Dan alhamdulillah sih di STIA teman-temannya juga mau banget diajak, kapan yuk ke kampus yuk ngerjain kayak gitu, kapan selalu ngerjain yuk. Jadi kayak bikin suatu kayak dorongan buat kita, dia tuh mau ngerjain berarti aku juga harus ngerjain. Jadi kayak ya udah, alhamdulillah sampai sini ya lancar-lancar aja ya, meskipun kemarin agak tertunda dengan euforia lebaran. Oh iya betul. Dan kayak bikin terlena ya. Iya terlena kayak udahlah besok-besok aja nggak apa gitu. Gitu. Berarti kamu ini tipe-tipe mahasiswa yang suka ngerjain rame-rame gitu ya? Oh gitu ya, karena social butterfly sekali ya Anda ternyata ya. Soalnya seru, kayak nggak jenuh juga kan, kayak di rumah tuh suasananya kan kayak cuman gitu-gitu doang. Di rumah kan kadang cuma sendiri, terus kayak kayak nggak seru, terus kayak ya udahlah keluar cari, ibaratnya kayak cari angin, cari suasana baru. Terus kayak nggak mungkin kan kita ngerjain 1 jam suntuk kayak gitu kan, kayak mesti harus diselani beberapa, kayak kita ngobrol sama teman-teman. Dan ketika kita ngobrol sama teman-teman itu kadang kan mengalir, dimana kayak ketika ternyata tuh nggak gini loh, satu tukar pikiran itu di situ kayak bisa ada beberapa poin yang memang kita tuh bisa ngembangin pikiran juga di situ. Karena aku pribadi itu bukan tipe orang yang bisa seperti itu. Aku tuh kadang iri gitu loh sama orang-orang yang bisa ngerjain skripsi di luar terus sama teman-teman. Aku nggak bisa karena gampang terdistract gitu loh. Jadi kalau ada distract sedikit udah nggak bisa, malah ngobrol nanti jadinya. Jadi keren sih menurutku orang-orang yang bisa ngerjain di tempat umum serame-rame itu tuh kayak bikin iri gitu. Aku pribadi ya. Oke, Vista. Terus apalagi nih Mbak? Apalagi ya?
Gimana apa namanya dosen pembimbingnya, kesan dan pesan nih dosen pembimbing kamu, kan biasanya tuh dosen pembimbing itu salah satu momok juga ya buat apa namanya pejuang skripsi ya gitu. Gimana hubungan kamu baik sama dosen pembimbingnya? Hubungan apa nih? Komunikasinya gimana? Hubungannya ya baik-baik aja. Mungkin juga aku juga waktu awal dapat beliau ini nggak expect ya. Jadi kayak aku pun juga siapapun dosennya kan nanti juga tergantung ke aku sendiri ya. Prinsip aku kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dapat Bapak Daris gitu. Dan enaknya beliau itu ketika konsultasi atau bimbingan nggak yang bisa online. Jadi kayak di tengah kesibukan aku atau kemageran aku udah PW di rumah kayak gitu kayak alhamdulillahnya kayak mau konsultasi lewat WhatsApp itu bisa banget. Dan apalagi kalau misalnya memang nanti aku emang kurang rinci ketika beliau itu Mbak ini kurang ini, Mbak ini seharusnya seperti ini, nanti beliau itu dengan sabarnya kayak seharusnya kayak gini loh Mbak, jadi kayak ada detail walaupun kita itu komunikasinya lewat WhatsApp, jadi baik-baik aja kayak gitu. Oke, jadi komunikasi itu penting ya sama siapapun. Iya. Dan kayak menilik latar belakang kemarin juga ketika dapat dosen pembimbing juga kan waktu laporan magang itu juga Bapak Cicu itu juga enak gitu. Jadi kayak itu tadi gimana kitanya itu membawa diri ya benar. Oke, jadi sebenarnya menurut kamu dosen pembimbing yang killer itu berarti nggak ada sebenarnya? Nggak ada sih sebenarnya. Menurutku ya itu tadi dari kitanya sendiri bisa membaca karakter dari masing-masing dosen, kita harus bersikapnya kayak gimana. Jadi ya kita tuh bakal santai gitu, nggak bakal kok sampai yang dosennya kamu tuh harus kayak gini-gini dengan mereka yang nada tinggi itu nggak mungkin sih. Berarti kembali ke diri ke kita lagi ya kalau gitu. Terus kamu udah berapa nih skripsinya? Alhamdulillah di bab 4. Waduh, udah mau selesai dong? Ya, kejar nih. Kamu rencana selesai bulan apa? Bulan ini? Udah mau ujian skripsi? Amin ya, bulan ini. Targetnya sih di akhir bulan, kalau enggak ya awal Juni. Awal Juni, oke. Terus setelah lulus nih, wisuda, terus rencana ke depan apa nih? Ataukah mau langsung menikah nih, biar dapat ijazah dan ijabsah mungkin? Atau mau gimana, kerja dulu, merantau, atau gimana? Kan asli Jogja ya? Berarti, oke. Gimana coba rencananya? Kalau aku sendiri ya, kalau nikah mah nanti dulu lah. Aduh. Nanti dulu lah. Kamu berapa sih? Berapa tahun umurmu? Sekarang 22 tahun sudah. Kelahiran 2002. 2002. Oke, berarti nikah nanti dulu ya, dipikir dulu nanti. Berarti setelah ini mau kerja dulu? Iya dong, kayak soalnya aku kayak pengen yang masih mengeksplor diri, kayak masih pengen apa namanya main sama teman-teman yang lainnya kayak gitu. Independent woman ya pokoknya. Independent woman ya. Wanita karir. Aduh, jadi kayak ya apalagi kan masih muda. Toh kayak sekarang tuh menikah bukan patokan umurmu tuh mau berapa. Jadi betul, kan kayak, betul. apa namanya? Ya udahlah. Mau kerja dulu, terus mau main-main dulu. Jadi kalau mau target mau di mana kerjanya, ya karena latar belakangnya kita di administrasi publik dan pemerintahan, sebenarnya kan memang bisa di segala bidang. Tapi kayaknya aku mau di pemerintahan, apalagi sekarang kan tahun ini pemerintah lagi gede-gedenya buka CPNS, P3K sama BUMN. Nah, jadi kayak tuh bener-bener peluang dan alhamdulillah banget di tahunku, semoga aja bisa lulus tahun ini. Amin. Makanya kayak mau kejar pembukaan gitu. Pengennya daftar di mana? Di Jogja juga? Itu masih gonjang-ganjing ya. Mungkin karena aku di rumah kan cuman ada orang tua kan cuman punya aku sama adikku. Nah, sekarang adikku ini sudah merantau. Oh gitu. Jadi tinggal sendiri sama orang tua di rumah ya. Iya, jadi sekarang tuh lagi
cosplay menjadi anak tunggal. Anak tunggal, seru dong berarti. Iya, nggak seru soalnya. Oh, nggak seru. Sebenarnya tuh sepi gitu kan. Tapi ya mungkin karena aku pergi-pergi, jadi kayak ya udahlah gitu ya. Atau jadi kayak ada gonjang-ganjing ya. Mungkin karena tinggal aku sendiri, orang tua kan juga kayak kadang kan walaupun mereka bilang ya udahlah terserah gitu, tapi kan kayak gimana gitu ya. Tapi kemungkinan besar kayak pengen explore untuk keluar dari Jogja sih kayak gitu. Tapi pernah apa namanya mungkin ada suatu acara dari BEM mungkin atau dari Duta Genre itu untuk keluar Jogja gitu dalam waktu yang lama gitu, pernah nggak? Pernah sih kemarin itu lebih ke yang dari Duta Genre ya. Karena kemarin kan memang karena kita dinaungi dari BKKBN Pusat. Nah, jadi BKKBN itu kan juga punya yang namanya pemilihan Duta Genre maupun kayak apresiasi PIK-R BKR 1 Indonesia. Jadi setiap tahun itu kita dikumpulkan untuk apresiasi itu. Nah, tahun kemarin nih kebetulan di Semarang, dan itu kita 1 minggu full di Semarang. Jadi kayak ya lumayan ya Semarang lama, tapi ya orang tua saya kebetulan kayak yang nggak strict, jadi terserah kamu apa, yang penting kan kegiatannya positif kayak gitu. Jadi ya seru juga sih. Ya, bisa ketemu teman-teman dari kampus-kampus lain juga gitu ya. Bahkan dari satu Indonesia kayak kita bisa. Oh, satu Indonesia ya? Iya, satu Indonesia, kita bisa explore di situ kayak ngobrol, kamu dari mana, terus kayak kegiatannya di kampus kayak gimana. Jadi kayak ya lebih nambah temen juga sih dan relasi. Tadi menyinggung kegiatan-kegiatan di kampus, itu selain kuliah kan, tadi kan kamu juga jadi Presma tadi ya, Presma BEM. Itu kegiatannya apa aja sih kalau BEM itu? Banyak sih. Prokernya ya? Ya banyak sih, kan dari BEM itu kan memang kita di STIAN sendiri kan ada beberapa departemen ya. Mulai dari departemen komunikasi yang mereka bisa videografi maupun kayak grafis-grafis itu di situ. Terus ada yang departemen agama, kemudian sosial untuk mereka yang memang bisa tingkat sosialnya buat masyarakat tinggi. Terus ada apa lagi ya, mungkin yang suka olahraga dan juga itu tadi lebih banyak fight sama teman-teman yang muda, itu kan ada departemen remaja olahraga ya. Olahraga ya. Nah itu kan mereka memang di bidangnya masing-masing dan peminatannya masing-masing. Jadi kayak walaupun kita yang namanya BEM satu wadah, tapi kita bisa lebih explore sendiri. Kita mau di departemen A, B, C kayak gitu. Oh gitu. Itu kan kegiatannya banyak banget ya berarti ya. Kampus tuh menyediakan fasilitas yang seperti apa untuk menunjang kegiatan-kegiatan dari UKM-UKM yang ada di STI AAN ini? Sejauh ini dan mungkin kayak pengalaman juga aku tahun kemarin ya, selama menjabat di BEM itu yang pertama juga mulai dari dana. Itu juga lumayan sih, dari kampus itu cukup membantu, walaupun kita juga yang harus cari sendiri, tapi kan itu kan juga memang kewajiban kita karena kan itu memang kegiatan kemauan dari kita sendiri, jadi ya harus 50-50 dong. Terus yang kedua itu dari kampus itu juga sangat mendukung di bagian sarana prasarana, mulai entah dari kita yang dianterin boleh pakai mobil kampus untuk kita yang memang kadang kegiatannya di luar, untuk kemudian yang kedua dari ruangan maupun kayak dari fasilitas-fasilitas yang lain yang memang kita butuhkan di lapangan kayak gitu. Berarti membantu banget ya kampus untuk terkait dengan fasilitas perkuliahan juga ya berarti ya. Iya, ruangan kampus kita gimana menurut Vista? Sejauh ini ya memang kita agak kesulitan ya Mbak, apalagi kan ruangannya agak terbatas. Tapi sejauh ini dari teman-teman tuh ketika kita memang mengadakan audiensi dengan ketua STIAN tuh ataupun dari yang mahasiswaan itu, alhamdulillah kemarin kan sempat kayak kita dikasih ruangan tersendiri untuk kita memang bisa ngelakuin diskusi ataupun kegiatan yang hal lainnya kayak gitu kan. Misalnya kita mau pinjam lab nih, ketika kita mau ngadain webinar juga sejauh ini ya gampang-gampang aja gitu. Yang penting dari kitanya memang ngajuin ruangan
jelasnya kapan kayak gitu. Berarti apa namanya, untuk ruangan sendiri juga nyaman ya, berarti ya nyaman dan memadai ya yang penting. Oke. Terus lanjut nih, kesiapan dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi karir di bidang administrasi publik nih, Vista apa nih? Kesiapannya ya. Mungkin kalau sekarang aku lebih gencar di branding diri. Karena kan kalau branding diri kan otomatis kita juga soft skill mulai dari berbicara ataupun kayak nanti kita misalnya nih kan kalau branding kan kita harus punya tempat wadah sendiri ya. Nah itu tuh sebenarnya untuk menambah di portofolio atau di CV kita ketika mau di dunia kerja. Apalagi kan sekarang kan yang dilihat kayak CV-nya. Kalau enggak sosial medianya itu benar-benar dilihat. Nah dari situlah kayak aku juga tertarik untuk masuk di duta ataupun kayak di forum-forum di mana aku ya itu tadi untuk memperbanyak portofolio ataupun ya dari sosial media aku kegiatannya kayak gimana. Jadi ya kayak gitu. Dan mungkin juga sekarang ini sih karena di administrasi jadi kayak soft skill dari Microsoft Word, kemarin juga Excel ataupun kemarin Access dan lain sebagainya itu kan juga dibutuhin ya. Apalagi sekarang dari BUMN atau enggak CPNS kan juga dibutuhin sertifikat Microsoftnya itu. Jadi ya mulai sekarang juga persiapan di situ sih kayak gitu. Oke, berarti meskipun kita dari jurusan administrasi publik gitu ya, tapi untuk teknologi juga kita nggak kalah ya, berarti ya kita jadi, tetap dibekali itu gitu ya. Jadi ya untuk sekarang berkuliah di STAAN ini juga benar-benar ya makin kesini walaupun kemarin ya agak ngeluh kok harus ada ini sih, tapi ternyata itu juga berguna gitu loh untuk kedepannya yang aku mau prepare di dunia kerja. Oke, benar banget sih emang. Karena setahu aku ya, alumni kita itu tuh ada juga nih yang apa namanya, meskipun dia kan dari administrasi publik ya backgroundnya gitu, dari administrasi publik, cuman itu tadi sama dengan yang Vista ceritakan tadi, banyak mahasiswa yang dari administrasi publik dari kampus lain pun itu nggak dapat apa yang kita dapat gitu loh. Jadi itu bisa dikatakan kalau pendidikan di STIA-AAN ini itu selangkah lebih maju gitu dari yang sesama jurusan ya, jurusan gitu. Apalagi ditekankan dalam IT-nya gitu. IT-nya itu kan di zaman yang globalisasi ini ya, revolusi industri 5.0 kan ya, itu kan penting banget gitu ya. Makanya kayak apa namanya ya walaupun ketika kita dapat mata kuliah itu kadang kayak gini kenapa sih kok harus ada kayak gini, serius aku juga kayak gitu sih sama teman-teman yang lainnya. Tapi ternyata setelah kita tilik apalagi kayak kita baca-baca di apa namanya persyaratan CPNS tuh ternyata kamu harus punya sertifikat Microsoft Word loh, kamu harus punya keahlian IT kayak gini loh. Oh ternyata ya berguna ya ternyata ya gitu. Kamu udah tes TOEFL ya berarti ya? TOEIC ya kemarin ya? Iya TOEIC, tapi kemarin juga secara randomly kan kemarin aku ini kan dari teman-teman tuh ada yang ikut workshop yang TOEFL. Nah aku tuh sebenarnya nggak daftar, tapi ketika hari itu teman-teman itu ujian, aku ikut dan itu kebetulan juga dari teman-teman workshopnya tuh juga dibolehin jadi ikut kayak gitu. Jadi kayak dapat TOEIC, dapat TOEFL. Oh gitu. Oh berarti kalau TOEIC itu kalau apa namanya syarat kelulusan gitu ya berarti ya di STIA ini ya? Iya, kemarin kan juga dapat harus ada sertifikat kan. Mungkin juga dari pihak kampus mengerti kami gitu kan, daripada kita yang cari sendiri, ujian sendiri dan bayar sendiri. Nah itu dari kampus kan difasilitasi untuk ujian itu. Jadi ya terima kasih. Karena di apa namanya kebanyakan sekarang syarat lamaran harus menyertakan itu tadi ya, sertifikat TOEIC itu ya. Oke. Terus terakhir nih. Udah kerasa ya? Nggak kerasa ya ini. Udah berapa jam kita di 3 jam?
Apa nih? Seru sekali nih ngobrol sama Vista ini. Tiba-tiba udah mau berakhir aja ini. Harapan dan pesan-pesan nih buat STIA kah mungkin, atau untuk ya harapannya untuk STIA apa, terus pesan-pesan untuk adik-adik kita nih yang mau masuk ke dunia perguruan tinggi. Nah itu tips, trik atau apa mungkin dari Vista nih. Apa ya, kalau mungkin harapannya buat STIA sendiri, mungkin ini ya, lebih mendengar dari teman-teman mahasiswa. Kadang kan ya mungkin dari saya sendiri dan juga dari teman-teman lainnya ada beberapa inisiasi-inisiasi ataupun dari pemikiran kita yang memang pengen didengar, tapi ada ya kan memang dari kampus nggak bisa menampung semuanya, tapi mungkin setidaknya lebih lebih merangkul dan juga lebih mendengar dari teman-teman mahasiswa. Kemudian yang kedua, mungkin bisa menerapkan mini youth participation, di mana teman-teman yang muda ini bisa dipertimbangkan lah omongan kita ataupun saran kita untuk kemajuan STIA. Mungkin juga dari yayasan STIA adalah Natakusuma bisa lebih mendukung kampus STIA, karena kan ya memang fasilitas, ada beberapa fasilitas yang memang kita butuhkan urgent nih, tapi mungkin juga kecakupan dari STIA sendiri kan agak sulit ya, jadi mungkin lebih disokong ataupun lebih dibantu lagi. Dan mungkin untuk harapannya buat teman-teman mahasiswa adik tingkat ya lebih aktif lagi aja sih. Itu tadi yang mungkin kita udah omongin di depan, dimana kita berproses ya, sebetulnya yang jadi pionir ataupun yang menentukan kita ke depannya kan kita sendiri. Jadi ya semangat aja untuk sekarang, toh apa yang kita tanam sekarang kan bakal kita tuai di kedepannya. Jadi ya nikmatin proses aja gitu. Dan mungkin untuk pesan dan trik untuk teman-teman yang sekarang udah wisuda SMA, udah mau masuk di perguruan tinggi, apa ya? Terus juga bingung nih. Udah 4 tahun yang lalu lulus. Mungkin itu tadi hampir sama sih, dimanapun kalian berproses ya, itu tergantung dari teman-teman semuanya bisa beradaptasi gimana teman-teman itu berproses, dan mungkin nggak menutup kemungkinan kita mau di perguruan tinggi yang lebih baik, tapi untuk sekarang coba fight untuk diri sendiri, berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa belajar. Dan mungkin kalau sekarang yang jadi isu di Yogyakarta itu kan kayak karakter ini ya dari remaja-remaja, jadi tanamin aja karakter kalian yang baik, jangan sampai teman-teman ini terbawa arus di pergaulan yang nggak sehat, kayak gitu aja sih. Berarti ini tadi ya, diri apa yang menentukan itu bukan di mana kamu berkuliah, tapi dirimu sendiri. Iya, kayak gitu. Oke, wah, seru banget nih ngobrol sama Vista. Sebenarnya tidak ingin berakhir nih. Kalau bisa sampai malam nih nanti. Durasi. Tapi durasi. Oke. Berterima kasih banyak Vista sudah menyempatkan hadir di podcast STIA AAN. Semoga skripsinya lancar, cepat selesai. Amin. Sesuai target ya, bulan depan insya Allah ya ujian. Dan segala sesuatu yang diharapkan, yang dicita-citakan, semoga dipermudah oleh Allah. Oke, makasih juga sih udah diberi waktu, berkesempatan memberikan celoteh-celoteh yang mungkin 1-2 yang bisa diambil gitu kan. Pokoknya banyak sih, nggak cuma 1-2 sih. Banyak. Ya, terima kasih mungkin ya buat Mbak Karisma, kedepannya juga bisa fight di STIA bersama STIA. Berjuang. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari kita. Saya Karisma. Saya Vista. Jangan lupa nonton terus podcast STIA AAN di YouTube STIA AAN Yogyakarta. Bye-bye. See you.